marah ketika melihat Quran ini dihina, ini sudah bisa menjadi bagian dari iman. Karena kalau kita nggak marah, kita nggak beriman. Agama dihina, Quran dihina oleh orang yang nggak paham Quran. Jujur, kejadian seperti ini sudah terjadi bukan hanya 2016. Sejak diutusnya manusia paling mulia di atas jagat raya ini, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Quran sudah dihina sejak zaman Nabi. Dan itu bukan hal yang mengherankan. Kenapa? Karena yang menghina ini orang kafir yang nggak paham Quran. Lihatlah bagaimana sikap Nabi ketika Quran dihina. Ini Allah kabarkan dalam Quran di sekian banyak ayat. Sehingga berbeda firqah, berbeda manhaj, berbeda mazhab. Tapi satu pemahaman kita, walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada suri teladan yang terbaik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sepakat tidak perlu contoh lain kecuali beliau. Sehingga ulama menyimpulkan bahwa semua telah beliau sampaikan. Bahkan sahabat menyaksikan, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'. Bukankah kalian umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang hajat pun diajarkan? Betul. Cuma Islam agama yang mengajarkan kalau masuk WC kaki kiri baru kaki kanan, keluar kanan dulu baru kiri. Cuma Islam yang mengajarkan kita baca ta'awuz, auzubillahi minal khubsi wal khaba'is, keluar gufronaka. Cuma di Islam doang kita nggak boleh menghadap membelakangi kiblat ketika buang hajat. Betul. Agama lain nggak ketemu. Kalau buang hajat diajarkan, apalagi bicara jihad. Ini fenomena di masyarakat sekarang, banyak orang mengatasnamakan jihad. Demonstrasi adalah jihad. Anda berlindung kepada Allah. Seandainya salah dalam pemahaman, tapi sampai detik ini tidak pernah mendengar kalimat demonstrasi bagian dari kalimat Islam. Kenapa kita berbangga dengan istilah yang bukan istilah Islami? Kita nggak berbangga dengan bahasa nasihat untuk ulil amri. Sementara kalau sudah pakai bicara nasihat, tidak semua orang berhak untuk menasihati, kecuali orang yang berilmu. Manakala orang yang berilmu memberikan nasihat, tegaklah hukum. Allah bersumpah demi waktu, semua manusia rugi kecuali orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dialah orang yang memberikan nasihat dalam hal yang baik maupun hal kesabaran. Karena janji Allah, wa ja'alna minkum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Allah akan janjikan kepada kita seorang pemimpin ketika kita bersabar. Lamma sabar. Sehingga bagaimana membuat masyarakat ini tetap sabar? Membuat masyarakat ini tetap sabar. Bukan malah membuat keanarkisan yang bertambah-tambah, tidak. Kita nggak pengen seperti itu demi Allah. Makanya kalaupun besok terjadi banyak orang demo mengatasnamakan jihad demonstrasi karena turun ke jalan, saya menyikapinya adalah bukti bahwa marahnya rakyat. Nah, kalau sudah bicara marah, tidak ada hukum dalam hal ini. Jangankan rakyat yang marah pada pemerintah, ya, jangankan rakyat yang marah pada pemerintah ketika terzolimi, bahkan anak pun yang mungkin merasa terzolimi bisa marah sama ayahnya atau orang tuanya, dan dia membentak orang tuanya. Tidak dikatakan anak ini benar, tapi tidak dikatakan pula salah. Kenapa? Karena dilihat hukum sebab akibat. Apa yang membuat dia membentaknya, itu yang perlu dipelajari. Sehingga ulama nggak nimbrung dalam hal ini mengiyakan sesuatu yang tidak Islami. Harusnya mengistiqomahkan diri untuk menjadi orang-orang yang menasihati ulil amri. Tidak semua orang turun ke jalan. Karena khawatirnya ini jihad kita bak bumerang yang dilempar akan berbalik kepada yang melempar gitu. Seperti yang lampau kita lihat, banyak dipertontonkan dan kritikan dari orang-orang non-muslim bahwa berapa banyak orang-orang Islam ini yang ketika waktu Jumat berdemo, banyak yang nggak sholat Jumat. Ya, padahal saat ini kita nggak menyalahkan mereka yang turun ke jalan karena emosi. Orang emosi apapun bisa terjadi. Ini pemerintah lelet, lambat sekali. Sehingga tidak disalahkan kalau rakyat yang terbatas ilmunya seperti ini. Jadi, tapi kalau di mata Islam, apapun keadaannya di mata Islam, apapun keadaannya, tidak akan pernah ada satu ulama pun yang sahih yang menerima kalimat demonstrasi bagian dari sebuah jihad. Lau kana khairan la sabaquna ilaihi. Karena kalau memang ini baik, demonstrasi adalah sebuah kebaikan, para sahabat sudah melakukan dan tidak ada yang melakukan ini. Tapi menasihati pemimpin sudah ada, bukan tidak. Kalaupun harus terjadi, paling tidak diredam.
Jangan sampai kejahilan meliputi apa yang mereka lakukan. Sampai perempuan turun ke jalan, ya jangan. Sebanyak apapun perempuan turun ke jalan gak membuat gentar hati para laki gitu loh. Karena memang bukan di situ tempatnya jihad. Yang dikhawatirkan malah nanti selfie depan spanduk gitu loh. Ini kan berbahaya sekali. Ya, jangan. Tidak ada bahasa yang seperti itu. Jadi demi Allah, yuk mulai kita belajar bangga dengan apa yang di Islam. Karena Islam ajarkan semua. Bicara komplain sama kezoliman, ya Islam ajarkan, bukan tidak. Kezoliman terjadi zaman Rasul, kezoliman terjadi zaman sahabat. Penindasan para sahabat, pembantaian para sahabat pernah terjadi, bukan tidak. Dan Islam agama yang mengajarkan kesempurnaan. Allah sendiri yang mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam ad-dina. Sempurna sudah agama, dengan ayat ini sudah sempurna. Jadi kalau emang harus turun ke jalan menuju tempat untuk mengislah pemimpin, pemerintah dan lain sebagainya, kalau bisa orang yang berilmu. Atau kalau memang sudah terlanjur pada pengen turun, tolong berilmu. Jangan mempertontonkan hal yang sifatnya serampangan. Gitu ya. Karena tidak ada kebaikan dengan datang dengan cara yang diharamkan. Ya, jadi jangan pernah kita menghayalkan sesuatu yang baik datang dengan cara yang tidak baik. Ya, kalau yang dibahas oleh para ulama itu masalah demo ini belum pernah dicontohkan gitu. Baik oleh kalangan sahabat atau yang lainnya, kalangan tabi'in. Kalau yang ada mereka mengingatkan tentang kesalahan melalui tulisan, itu yang ada. Seperti Hasan Basri, Atha bin Abi Rabah, Sa'id bin Musayyab rahimahullah, ulama-ulama tabi'in, mereka kalau menemukan ada khalifah yang keliru, mereka datangin, mereka ingatkan. Kita juga bisa begitu menyampaikan inspirasi kita itu kepada kepada MUI misalnya, lalu MUI menyampaikannya kepada pemerintah, itu yang dibolehkan, itu secara syar'i gitu kan. Tapi kalau kita keluar di jalanan, demo, buat masalah dengan orang, membuat orang macet, dari mana hukum syar'inya gitu kan? Kira-kira dari sisi mana kita bisa mengambil hukumnya? Belum lagi kadang-kadang ada perempuan yang ikut-ikutan gitu. Itu Allah alam pendapat ya. Tapi kalau memang dianggap bahwasanya itu boleh-boleh saja dengan punya dalil, ya itu hak Anda, tidak mungkin disalahkan. Saya tidak mungkin secara pribadi menyalahkan itu ya. Tapi yang jelas saya sendiri dan teman-teman yang coba menerapkan sunnah tentu tidak akan mengatakan silakan berdemo. Nah, memang tidak pernah ada dalil masalah itu. Yang ada kita menyampaikan dengan media, itu memang dianjurkan. Kemudian kita sampaikan dengan cara yang baik-baik, jangan sampai mengganggu orang lain. Setiap demo pasti efek negatifnya lebih besar daripada efek positifnya. Gitu. Buat masalah, buat macet, buat begini. Kadang-kadang bahkan ada orang yang tidak beriman kepada Allah ikut-ikutan akhirnya buat masalah di jalanan dan segala macam hal lah. Gitu kan? Allahu a'lam. Kalau di sini saya tidak melihat masalah patuh dengan pemerintah atau tidaknya. Saya yakin pemerintah Indonesia juga tidak mau suruh demo, gitu kan? Tidak mungkin lah. Itu sama dengan di Saudi. Bukan karena di Indonesia berarti pemerintah membolehkan orang mendemo. Pemerintah hanya tidak bisa membendung, maka minimal tidak bisa membendung itu, maka minimal menurunkan aparat keamanan untuk mengamankannya. Gitu kan? Seperti itulah.